Halo semuanya, kita kembali lagi pada materi berikutnya tentang statistik, yaitu distribusi frekuensi. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana merepresentasikan sebuah data, bagaimana menyajikan sebuah data dalam bentuk-bentuk yang mudah dipahami oleh pembaca, seperti itu kira-kira. Nah, lanjut yang pertama, yaitu ketika kita ingin memahami yang namanya distribusi frekuensi, kita harus tahu frekuensi itu sendiri apa. Nah, frekuensi itu sendiri yaitu banyaknya data untuk satu kelompok atau klasifikasi. Contohnya seperti apa maksudnya? Nah, contoh di sini ada ini ya, ada kelompok. Nah, di sini kelompok ke-1, kelompok kedua sampai ke kelompok ke-K, di mana ini frekuensinya adalah banyaknya data dari kelompok ke-1 ini berapa. Nah, contoh gamblangnya ada di sebelahnya, misal di sini ada kelompok S1. S1 frekuensi atau banyaknya data berapa? 62. S2 19, S3 9, yaitu 90. 90 ini sama seperti ini adalah jumlah dari frekuensi yang ada pada kelompok. Nah, di sini kalau dijumlahkan 90. Kira-kira seperti itu untuk frekuensi. Kemudian distribusi frekuensi. Apa sih distribusi frekuensi? Yaitu penyusunan suatu data mulai dari yang terkecil sampai terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Lalu gunanya untuk apa? Nah, gunanya itu untuk memudahkan data dalam penyajian sehingga mudah dipahami, mudah dibaca sebagai bahan informasi. Jadi ketika kita bisa merepresentasikan data dengan bagus, sesuai, maka informasi itu akan lebih gampang untuk dipahami, seperti itu. Lalu langkah-langkahnya seperti apa membuat distribusi frekuensi? Jadi ada beberapa cara. Yang pertama, mengurutkan data, karena data itu biasanya tersaji tidak selalu urut, jadi kita perlu mengurutkan data. Lalu yang kedua, membuat kategori atau kelas data. Yang ketiga, melakukan penturusan atau tabulasi, memasukkan nilai ke dalam interval kelas. Nah, untuk langkah yang pertama tadi yaitu mengurutkan data. Di sini gimana ya? Dari data yang terkecil hingga terbesar atau sebaliknya. Yang penting data tersebut urut sehingga kita akan mudah untuk langkah selanjutnya mencari kelas datanya, kemudian mengkonversi ke dalam intervalnya. Tujuannya ya tadi memudahkan dalam melakukan perhitungan pada langkah ketiga. Langkah ketiga tadi apa? Itu tadi memasukkan ke dalam interval kelas ya. Nah, untuk memudahkan dalam memahami distribusi frekuensi, berikut saya jabarkan atau saya jelaskan menggunakan contoh. Jadi di sini ada tabel atau ada informasi harga saham dan nama perusahaan yang kebetulan di sini sudah diurutkan ya. Sudah diurutkan dari yang dari yang terkecil sampai yang terbesar ya. Di mana nilai terkecilnya adalah 215 dan nilai terbesarnya 9.750. Jadi bisa dilihat ya langkah pertamanya. Langkah kedua yaitu membuat kategori atau kelas data. Untuk langkah kedua ini, untuk membuat kelas data itu tidak ada aturan pasti berapa banyaknya kelas. Nah, karena banyaknya kelas itu bisa sesuai kebutuhan. Kemudian kita bisa menentukan interval kelas. Nah, contohnya seperti ini untuk mencari K atau kelas data itu. Nah, ini ada pedoman atau suatu aturan yang bisa kita pakai, yaitu menggunakan pedoman bilangan bulat terkecil K. Dengan demikian sehingga 2 pangkat K itu lebih besar atau sama dengan N. Ini adalah aturannya Stargess. Dimana untuk mencari kelas data itu rumusnya adalah 1 ditambah 3,322 log N. Nah, contohnya N sama dengan 20, ketemu nilai K yaitu 5,3. Bisa kita bulatkan jumlah minimal kelas data yaitu 5, itu kelas data. Bisa nggak kita 6, 7? Bisa, karena 5 itu adalah jumlah minimal.
bisa nggak kita di bawahnya? Tidak, karena di sini syaratnya adalah ini minimalnya 5. Lalu selanjutnya adalah menentukan interval kelas. Nah, interval kelas itu batas bawah dan batas atas dari suatu kelas. Nah, ini misalkan kelasnya 5. Nah, lalu kita cari intervalnya, batas atas sama batas bawah setiap kelas tuh berapa. Nah, itu bisa kita cari dengan nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dibagi jumlah kelas. Nah, berdasarkan data tadi ya, nilai tertingginya 9.750, nilai terendah 215, berarti interval kelas bisa kita cari dengan rumus di atas sehingga ketemu 1907, yaitu jarak nilai terendah dan nilai tertinggi dalam suatu kelas atau kategori. Nah, dari sini ini yang dimaksud interval kelas. Bisa kita lihat di sini kelasnya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya. Nah, di sini interval pertama ini kan 215 nilai terendah ya kan. Nah, kemudian ditambahkan 1907 interval kelas yang kita cari tadi ketemu 2122, berarti ini batasnya ya interval pertama. Lalu untuk selanjutnya kita tambahkan 1 di sini. Nah, selanjutnya nilai setelah 2122 adalah 2123. Kemudian ini dari 2123 ke 4030 ya ditambahkan lagi 1907 sampai dengan intervalnya habis gitu kan. Nah, tadi nilai tertingginya tadi berapa? 9.750 ya. Di sini ada 9.754. Apakah boleh? Jika lebih boleh. Karena kan dia tetap masuk di interval kelima ini. Nah, langkah ketiga adalah melakukan penturusan atau tabulasi data. Di sini tuh udah ketemu, sudah kelasnya ada 5, intervalnya sudah ada. Nah, frekuensinya kita lihat yang masuk di kelas 1 interval ini itu berapa. Nah, turus ini ya, seperti ini ya, apa itu menghitung suara ya. Kalau misalkan yang common digunakan menghitung suara hasil pencoblosan kan seperti ini, diturus. Nah, frekuensinya ada 14, kemudian interval 2, 3 sampai 5 ketemu intervalnya, jumlah frekuensinya. Sehingga ini kalau dijumlah kita cari nilai n-nya ketemu ini. N sama dengan misalkan kita pengen melihat frekuensi keseluruhan yaitu 14 tambah 3 17. Nah, di sini ketemu frekuensinya adalah 20. Lalu kita bisa cari distribusi frekuensi relatifnya. Apa itu? Bahwa frekuensi setiap kelas dibandingkan dengan frekuensi total, itu frekuensi relatif. Tujuannya untuk memudahkan pembaca membaca data secara tepat dan tidak kehilangan makna dari kandungan data. Nah, di sini contohnya, jadi kita tadi sudah ini ya, kita tahu interval, kita tahu jumlah frekuensi. Nah, frekuensi relatif bisa dicari dengan di sini 14, 20 ini adalah nilai n, 20 adalah nilai n, berarti 14 dibagi 20 dikali 100 ketemu 70%. Begitu selanjutnya sampai dengan kelas kelima. Setelah kita sampai pada frekuensi relatif, kita bisa melakukan penyajian data. Penyajian data di sini juga ada beberapa hal yang perlu kita hitung dan perlu kita cari. Yang pertama adalah batas kelas. Nah, batas kelas itu nilai yang namanya batas itu kan berarti ini ya tepinya, dimana batas kelas adalah nilai terendah dan tertinggi. Kemudian batas kelas dalam suatu interval itu terdiri dari 2 macam, batas bawah dan batas atas. Jadi kalau batas bawah ya nilai terendah dalam suatu interval, kalau batas atas ya nilai tertinggi dalam suatu interval. Nah, ini misalkan di tabelnya ini bisa kita lihat batas kelas bawahnya adalah yang di sini, terus kemudian batas kelas atasnya yang di sini.
Kemudian nilai tengah, namanya nilai tengah berarti yang ada di tengah-tengah ya, yaitu tanda atau perinci dari suatu interval kelas dan merupakan suatu angka yang dapat dianggap mewakili suatu interval kelas. Nilai tengah kelas berada di tengah-tengah pada setiap interval. Cara menghitungnya bagaimana? Oke, bisa saya contohkan di mana di sini nilai tengah itu didapat dari nilai, ini kan ada batas bawah ditambah batas atas dibagi 2, ketemu nilai tengahnya yaitu 1168,5. Nah, ini berlaku untuk selanjutnya, itu nilai tengah. Lalu nilai tepi kelas, ada juga nilai tepi kelas, yaitu nilai batas antara kelas yang memisahkan nilai antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Definisinya ribet ya. Kemudian penjumlahan nilai atas kelas dengan nilai bawah kelas diantaranya dan dibagi 2. Nah, ini caranya mencari nilai tepi kelas. Nah, untuk memperjelas bisa kita lihat di contohnya ya, di mana nilai tepi kelas itu bisa dicari dari sini. Pada kelas pertama itu batas atasnya 2122, kemudian di kelas kedua itu batas bawahnya 2123 dibagi 2. Nah, ketemu ini untuk yang nomor 2 ya. Ini salah buletannya ya. Ini untuk contoh yang ini ya, 2122. Nah, ketemulah 2122,5. Ini adalah nilai tepi kelas. Lalu bagaimana dengan 214,5? Gampangnya itu adalah nilai tepi kelas itu kalian tambahkan nilai batas atasnya ini tambah 0,5. Itu paling gampang. Jadi kalau misalkan 215, nilai tepi kelasnya sebelumnya 214,5. Kalau misalkan yang kedua bisa kita lihat yang di sini 4030,5 untuk batas atas yang ketiga, seperti itu. Kemudian lanjut frekuensi kumulatif, yaitu menunjukkan seberapa besar jumlah frekuensi pada tingkat kelas tertentu yang diperoleh dengan menjumlahkan frekuensi pada kelas tertentu dengan frekuensi kelas selanjutnya. Dan frekuensi kumulatif itu terdiri dari 2, yaitu frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Nah, kita bisa lihat nanti di contohnya untuk memperjelas ya. Nah, di sini di sini ada distribusi frekuensi relatif, di mana membandingkan frekuensi masing-masing kelas dengan jumlah frekuensi total dikalikan 100%. Dan distribusi frekuensi kumulatif ada 2. Nah, ini mengulang lagi ya penjelasannya. Ini sama ya seperti yang di atas ini tadi. Langsung kita ke contohnya saja. Nah, di sini frekuensi kumulatif kurang dari, yaitu penjumlahan dari mulai frekuensi terendah sampai kelas tertinggi dan jumlah akhirnya merupakan jumlah data n. Nah, di sini ada 5 kelas, kemudian ini ada nilai tepi kelas yang sudah kita cari tadi. Lalu frekuensi kumulatif itu dicari dari mana? Nah, di sini ini ya, saya highlight lagi jumlah frekuensi dari masing-masing kelas ya. Yang pertama adalah ini ya, kelas pertama itu 0. Nah, karena frekuensi terendah dan frekuensi kelas tertinggi itu sebelumnya kan tidak ada nilainya, sehingga kan 0 tambah 0 sama dengan 0. Kemudian yang kedua, kelas yang kedua, di sini kan frekuensi kumulatif yang kelas pertama ada 0, berarti 0 ditulis di sini. Ditambahkan dengan ini kelas tertingginya. Di sini di atasnya ada nilainya, jumlah frekuensinya berapa? 14, berarti ditambahkan 0 tambah 14 ketemu 14. Lalu kemudian 17 dapat dari mana? Berarti di sini 14 ditambah dengan 3. Nah, 3 kita dapat dari
frekuensi kelas sebelumnya ketemu 17. Nah, sampai selanjutnya gitu. Sampai terakhir ya, kelas terakhir. Oke, lanjut lagi. Frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, frekuensi kumulatif lebih dari ini didapat dari merupakan pengurangan dari jumlah data dengan jumlah data n ya, dengan frekuensi setiap kelas dimulai dari kelas terendah dan jumlah akhirnya adalah 0. Nah, jumlah akhirnya ini di sini ya, maksudnya ini adalah 0. Nah, jumlah n-nya itu adalah 20 ya. Nah, di sini 20 dikurangi 0 ya kan. Kemudian kan dari kelas terendah ya, jumlahnya 20 kurangi 0 sama dengan 20. Kemudian 20 dikurangi 14, frekuensi yang pertama tadi 14 ketemu 6. Terus yang ketiga 20, yang ketiga sampai seterusnya sampai akhir ya, dengan rumus yang sama jumlahnya. Kalau dirangkum, ini adalah ringkasan dari jumlah frekuensi kumulatif yang didapat dari kelas yang sudah ada, yaitu kelas 1 sampai 5. Kalau datanya seperti ini, jadi mempermudah pembaca ya, dan informasinya bisa dengan baik disampaikan. Lalu apakah seperti ini cukup gitu kan? Nah, apakah terkadang orang kalau melihat tabel itu juga satu bisa jadi dia tidak bisa memahami karena terlalu banyak tabel dan angka-angka. Yang kedua ya bisa jadi bosan karena kenapa hanya tabel gitu kan. Maka dari itu perlu disajikan juga atau bisa disajikan dengan beberapa visual yang menarik, dengan beberapa bentuk penyajian data yang lain. Contohnya misalkan grafik, di mana grafik dapat digunakan sebagai laporan. Lalu mengapa menggunakan grafik? Nah, kembali lagi bahwa manusia itu pada umumnya kan tertarik dengan gambar, visual ya. Nah, sehingga akan lebih mudah ini tersampaikan daripada dia harus membaca angka-angka dalam tabel. Nah, lalu grafik juga dapat digunakan sebagai kesimpulan tanpa kehilangan makna. Nah, di sini kalau grafik sendiri banyak macam-macamnya, itu banyak sekali. Contoh ada histogram, diagram balok ya. Jadi histogram itu menghubungkan antara tepi kelas interval dengan sumbu horizontal dan frekuensi setiap kelas pada sumbu vertikal. Nah, ini contohnya tadi ya yang sudah kita buat. Lalu kita bisa membuat histogramnya seperti ini. Yang bawah ini merupakan tepi kelasnya. Tepi kelasnya yang kita tulis kan ada 5, kelasnya ada 5 kan. Lalu ini jumlahnya, frekuensinya. Lanjut, yang kedua ada grafik poligon, yaitu dia garis ya, menggunakan garis yang menggabungkan titik-titik yang merupakan koordinat antara nilai tengah kelas dengan jumlah frekuensi pada kelas tersebut. Jadi yang dibutuhkan adalah nilai tengah dan jumlah frekuensinya berapa. Bisa kita gambarkan di mana yang bawah ini adalah kelas, yang di sini adalah frekuensi, dan di sini nilai tengahnya. Jadi bisa ditarik garis ya untuk jumlah frekuensinya. Itu poligon. Kemudian untuk ogive, kurva ogive. Nah, kurva ogive ini menggunakan frekuensi kumulatif kurang dari dan lebih dari, di mana kurva ogive itu sendiri yaitu diagram garis yang menunjukkan kombinasi antara interval kelas dengan frekuensi kumulatif. Nah, ini adalah data yang sudah kita olah tadi. Kemudian dia bisa menjadi seperti ini, di mana yang vertikal ini adalah frekuensi kumulatifnya, terus yang bawah interval kelas. Kalau yang biru kurang dari, yang pink itu adalah lebih dari. Kemudian bisa menjadi seperti ini untuk kurva ogive. Nah, mungkin itu penjelasan dari distribusi frekuensi. Kita akan ketemu lagi di materi-materi selanjutnya pada mata kuliah statistik ini. Jadi ini ada tugas yang bisa untuk bahan latihan setelah
ini ya penjelasan tadi sebagai ukuran ya, tolak ukur capaian pembelajaran. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.